kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Saya Paulullah SPD dari UPTD SD Negeri Padang. Saya Priscilla Sari Sakti SPD dari UPTD SMP Negeri 2 Bumi Makmur. Dan saya Eka Haryani dari UPTD SMP Negeri 3 Bati-Bati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini rencananya saya ingin membicarakan tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Baik Pak. Oke. Menurut Ibu sih apa tujuan dari pembelajaran atau coaching yang akan dilakukan hari ini? Tujuan saya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Wah, ini pembahasan yang sangat menarik Bu. Terus bagaimana sih metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kegiatan nantinya? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry Pak. Oke. Baik Bu, saya ingin Ibu memfokuskan nantinya pada pengamatan atau pembelajaran nantinya dengan apa yang saya berikan nantinya. Ibu juga menggunakan format yang itu, terus Ibu juga bisa lebih fokus saja nantinya pada kegiatan untuk memotivasi tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Eka. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Jadi di sini saya ingin bercerita tentang kondisi atau keadaan siswa saya di kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Sila. Silahkan Bu Sila, apa nih yang mau diceritakan dengan saya hari ini? Jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini saya lihat siswa di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam proses pembelajaran. Dan mungkin hanya sekitar 50% siswa saya yang mau mengerjakan tugas Bu. Seperti itu. Jadi Ibu Sila, apa nih yang ingin diharapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya, jadi saya berharap dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, dia saya perhatikan mungkin karena memang yang pertama siswa saya itu jadi kurang antusias dalam proses pembelajaran karena mungkin saya membosankan dalam pemberian materi. Kemudian juga cara mengajar saya yang terlalu monoton. Nah, selain itu juga saya tidak memberikan kesempatan nih kepada siswa saya untuk mereka menyampaikan pendapat mereka. Itu seperti itu Bu. Oh gitu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat siswa Ibu antusias dalam pembelajaran nantinya? Menurut saya, siswa saya itu menginginkan pembelajaran yang menarik Bu. Jadi pembelajaran yang tidak monoton, tidak membosankan, misalkan seperti bermain game atau ada ice breaking seperti itu Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa-siswa itu asik dan tidak bosan saat pembelajaran berlangsung? Menurut saya pembelajaran yang harus saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu. Dimana nanti saya meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian misalkan memimpin ice breaking, kemudian juga memimpin mereka bermain game supaya lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada siswa, apa penyebab sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan dia mungkin karena memang saya terlalu banyak memberikan tugasnya, kemudian pertanyaan juga terlalu banyak, tanpa saya memberikan sumber dari pelajaran yang beragam seperti itu Bu. Kalau boleh tahu nih, apa sumber belajar yang Ibu gunakan di kelas?
Biasanya sih Bu, saya cuma memberikan sumber belajar itu buku-buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Ada nggak kira-kira nih selain buku teks sumber belajar? Kalau saya pikir Bu ya sebenarnya banyak ya Bu ya sumber belajar, misalkan kita bisa melalui YouTube, kemudian juga dari artikel-artikel yang ada di browsing dan sebagainya. Nah, bisa seperti itu Bu, atau juga bisa menggunakan aplikasi rumah belajar Bu. Nah, betul sekali tuh Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya. Pasti membuat murid-murid nanti menjadi antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi pertama yang mungkin saya lakukan adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam nih, misalkan seperti video yang ada di YouTube atau misalkan Canva. Nah, kemudian juga saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu. Nah, jadi disesuaikan dengan minat dan bakat siswa-siswa saya. Nah, selain itu juga saya juga akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi misalkan anak itu disesuaikan tugasnya dengan minat dan kebutuhannya. Kalau anak memang dia suka puisi, misalkan bisa diarahkan ke puisi, atau misalkan dia suka menyanyi, diarahkan membuat lagu dan sebagainya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali rencana Bu Sila. Insya Allah pasti berhasil. Apa komitmen Ibu Sila terhadap rencana ini nanti? Saya mencoba untuk berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Bu. Jadi menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi-materi Bu. Selain itu juga saya menjalankan merdeka belajar untuk siswa saya. Jadi dalam kegiatan eksplorasi materi tidak ada unsur paksaan. Kemudian juga saya akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Wah, mantap sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Sila nanti ya Bu Sila ya. Amin Bu, terima kasih banyak Ibu Eka atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan semua bisa kita lakukan bersama sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Eka. Sama-sama Bu Sila. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana pesannya hari ini setelah melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran hari ini Pak. Saya juga melihat siswa terlihat antusias. Terus Ibu juga menggunakan metode pembelajaran yang begitu tepat. Terima kasih Pak. Baik, Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya. Terus saya melihat ada beberapa hal yang harus Ibu tingkatkan. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang sekali. Apa saja nih Pak yang harus saya tingkatkan lagi? Oke Bu, yang pertama Ibu harus memberikan lebih banyak waktu untuk peserta didik Ibu atau rekan sejawat Ibu lebih banyak berdiskusi kelompok Ibu. Terus yang kedua, Ibu juga harus memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan juga mampu memotivasi rekan sejawat atau peserta didik Ibu. Baik Pak, saya akan mencoba untuk meningkatkan dalam pembelajaran berikutnya ya Pak ya. Baik Bu, bisa Ibu nanti membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada saya, nanti saya kasihkan sama Ibu. Baik Pak. Saya berharap Ibu nantinya pembelajaran selanjutnya itu lebih efektif lagi dalam penggunaan metode-metode pembelajaran yang sudah ada di peraturan yang ada Bu. Amin. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Sila, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Saya ingin membicarakan rencana nih tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Baik Bu Eka. Apa tujuan dari pelaksanaan coaching kita hari ini Bu Sila? Jadi tujuan pelaksanaan coaching hari ini adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas Bu.
Pembahasan yang menarik ya Bu Sila ya. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu Sila gunakan nanti? Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry, Bu. Baik, saya ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti ya Bu ya. Ya, baik Bu Eka. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan nanti. Ya, baik Bu Eka. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Sila. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Bapak, apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi Bu Sila, akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa di kelas ini, di kelas saya ya, khususnya saya mengajar itu antusiasnya sangat berkurang, Bu. Mungkin bisa dihitung 50% aja, Bu. Dan juga mungkin banyak sekali siswa yang jarang melaksanakan tugas, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Kalau menurut Pak Karula, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, pastinya saya mengharapkan solusi dari permasalahan apa yang saya hadapi hari ini. Oh begitu. Nah menurut Pak Karula, hal apa saja sih yang kira-kira membuat siswa Bapak di kelas itu antusiasnya kurang dalam pembelajaran Pak? Seingat saya nih Bu, mungkin dari apa yang sudah saya lakukan itu adalah biasanya saya memberikan tugas itu lebih banyak, terus kegiatan mengajar saya itu kemungkinan sifatnya monoton gitu-gitu aja kan. Terus juga dalam penggunaan sumber belajar juga saya sangat minim, Bu, karena keterbatasan sekolah kami ini, Bu. Ya, jadi begitu ya Pak ya. Nah kira-kira apa saja sih Pak yang bisa membuat siswa Bapak itu bisa antusias dalam proses pembelajaran? Menurut saya sih, Bu, kita bercermin dari sebelumnya, mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang sifatnya nantinya ada semacam edukasi game, terus mungkin juga akan saya tambahkan is breathing, terus nantinya juga tambahan ada pembelajaran mungkin IT mungkin, Bu, kira-kira itu, Bu. Oh begitu ya Pak, luar biasa sekali sebenarnya Pak. Saya sependapat dengan Pak Karula ya. Nah lalu menurut Bapak, apa saja sih yang bisa membuat siswa Bapak itu lebih asyik gitu, tidak bosan pada saat proses pembelajaran Bapak? Iya tadi, Bu, mungkin menurut saya sih pembelajaran yang sifatnya sesuai dengan filosofi pendidikan ya, Bu ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid ya, sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh pengajar Dewantara kan, Bu. Dan mungkin juga saya akan menambahkan itu tadi, Bu, pembelajaran yang ada edukasi game, terus nanti disulang dengan is breathing. Nah mungkin itu, Bu, yang lebih yang lebih tepat untuk meningkatkan antusias peserta didik. Ya bagus sekali ya Pak ya. Nah untuk mengenai tugas Pak yang tadi diberikan kepada siswa, nah menurut Bapak apa sih yang menyebabkan kenapa siswa itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Iya, Bu, kan tadi kan sudah saya sampaikan, karena mungkin kebanyakan tugas, terus sumber belajarnya yang tidak mendukung, jadi membuat mereka itu antusiasnya itu kurang dalam hal untuk mengerjakan tugas. Terlebih misalnya saya berikan tugas untuk mengerjakan di rumah, itu jauh-jauh sekali pada saat mereka melaksanakan di kelas, Bu. Seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan sumber belajar ya, Ya, Pak ya. Nah, iya. kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar yang apa saja Pak yang ada di kelas? Untuk sementara ini ya karena keterbatasan sumber belajar, saya lebih mengarahkan peserta didik itu cuma sekedar cari sumber belajar yang ada di perpustakaan sekolah aja, Bu. Oh, jadi masih berupa buku teks ya Pak ya? Iya, buku teks, Bu. Nah kalau selain sumber belajar buku teks itu kira-kira apa lagi Pak? Kalau yang lebih bagusnya itu, Bu, kita lebih karena sekarang ini kan era digital, bisa kita nonton video di YouTube, mungkin kan, terus kita juga bisa menggunakan artikel, ada yang misalnya di blog-blog atau situs pendidikan, misalnya ada, kan sekarang banyak ada ruang guru, ada apa namanya tuh, pembel atau penulis belajar, terus juga kita bisa menggunakan rumah belajar ini kan, dan juga menggunakan Canva, Bu. Kayaknya itu lebih meningkatkan antusias strategi untuk melakukan tugas, Bu. Iya betul sekali Bapak. Nah saya yakin juga Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya membuat siswa Bapak lebih antusias dalam proses pembelajaran. Nah jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak
mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Terus di dalam rancangan pembelajaran saya itu saya akan membuat atau memasukkan video-video pembelajaran, terus juga ada scripting juga di situ nantinya, sama edukasi game juga saya akan masukkan ke dalam rancangan pembelajaran saya tadi. Terus yang kedua juga saya akan mengurangi tugas yang tadinya begitu banyak, akan saya kurangi kan mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Dan juga saya akan mengadakan atau pembelajaran itu yang sifatnya berdiferensiasi, yang memang betul-betul pusat kepada peserta didik. Oh iya, luar biasa sekali Pak rencana Bapak. Insya Allah saya yakin itu akan berhasil Pak. Nah kemudian bagaimana dengan komitmen Bapak sendiri untuk merencanakan rencana tersebut Pak? Yang pasti saya berkomitmen saya membuat rancangan atau rencana pembelajaran tadi yang mengasihkan itu ya, yang pertama. Terus saya juga akan mencari sumber belajar dari berbagai pihak, misalnya dari YouTube, dari situs atau dari perpustakaan di luar sekolah mungkin nantinya. Terus juga saya akan nanti berusaha untuk mengeksplorasi materi yang saya dapatkan. Saya pilih sumber belajar yang mana yang pas untuk murid-murid saya. Oh begitu ya, luar biasa sekali Pak ya rencana Bapak tadi. Dan di sini saya juga sangat mendukung sekali apa yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan serta memberikan hasil yang luar biasa juga Bapak. Terima kasih juga Bu Sila atas waktunya untuk saya berbagi gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang memang yang selalu dirindukan oleh murid kita, terus juga ilmu yang kita berikan juga bermanfaat untuk mereka gitu. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah Bu ya, semuanya berjalan lancar. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya juga melihat siswa terlihat antusias ya. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, terima kasih Ibu. Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya yang positif. Jujur saya sangat senang. Kira-kira apa saja Bu yang bisa saya tingkatkan lagi? Pertama, Ibu memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Ibu Sila bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya nanti ya Bu Sila ya. Baik Bu Eka. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Amin ya Allah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ulan. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, pembelajaran hari ini berjalan lancar. Terus juga siswa-siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Iya begitu. Saya juga melihat Pak, siswa terlihat memang sangat antusias. Jadi Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat Bapak. Gitu ya. Terima kasih Bu. Nah, Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang sepertinya bisa Bapak tingkatkan Pak. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif ini. Saya sangat senang. Apa saja Bu yang harus saya tingkatkan? Ya, jadi begini Bapak. Yang pertama mungkin Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok Pak ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa nantinya. Baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya Bu. Iya Bapak. Nah di sini Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya ini. Baik Bu. Nah saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Waalaikumsalam Bu Eka. Baik banget Bu hari ini. Apa sih yang mau Ibu ceritakan?
Baik Pak, akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Selain itu jumlah siswa-siswa yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas saya itu. Begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan di kelas saya tentang antusiasme siswa-siswa saya Pak. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu yang kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya kurang antusias adalah yang pertama yaitu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Mungkin terlalu menonton, Iya. saya terlalu dominan untuk bercerita di depan siswa-siswa saya. Yang kedua yaitu saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang membuat siswa Ibu antusias dalam pembelajaran nanti? Menurut saya, siswa-siswa pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya, tidak monoton, tidak membosankan. Misalnya ada game atau ice breaking seperti itu mungkin ya Pak. Wah, saya sependapat dalam mengenai Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa-siswa asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik mungkin begitu. Kemudian Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada siswa-siswa Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan memuaskan mungkin Pak. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya kadang-kadang bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks Ibu? Saya pikir sih banyak sumber belajar seperti video di YouTube, artikel, atau blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi rumah belajar atau Canva juga bisa ya kayak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam belajar dan juga kemungkinan besar pembelajaran mereka juga nantinya tugas-tugas yang Ibu berikan itu juga kemungkinan besar semuanya akan melaksanakannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan Canva. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi. Kemudian bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswa saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak. Sehingga siswa tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, misalnya laporan digital dan lain sebagainya. Wah, bagus sekali nih rencana Ibu. Insya Allah akan berhasil nih Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga siswa-siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat siswa-siswa saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Pak. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar nanti pada siswa-siswa saya. Wah, mantap Bu, bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Pak.
atas waktunya untuk share kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita nantinya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Lurah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Nah, di sini saya ingin membicarakan rencana tentang bagaimana meningkatkan adaptasi siswa dalam proses pembelajaran, Pak. Baik Bu. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran atau pelaksanaan coaching kita pada hari ini? Tujuan saya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang ada di kelas Bu. Wah, pembahasannya cukup menarik ya Pak ya. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran sifatnya itu kooperatif, terus gabungan dari diskusi kelompok dan juga sifatnya yang ada apa ya namanya itu ya, inquiry. Oh, begitu ya Pak. Baik. Nah, di sini saya ingin Bapak nanti memfokuskan pengamatan pada kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ibu, baik Bu. Nah, Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang nanti saya akan berikan, Pak. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.